Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Tapi kalian harus mengetahui dulu ya kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Di antaranya penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sedangkan indikator pembelajaran yang akan kita capai adalah mampu memahami konsep aritmatika sosial, yaitu potongan harga, keuntungan, dan kerugian. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa mampu untuk mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu potongan, keuntungan, dan kerugian. Selamat belajar anak-anak. Yuk kita perhatikan pembahasan berikut ini. Tahukah kalian, matematika itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan buktikan pada pembahasan aritmatika berikut ini. Dulu, kita sangat sering beraktivitas di luar rumah. Namun, semua berubah saat COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Yang mana kita diharuskan memakai masker, mencuci tangan, dan berjauhan satu sama lain. Dengan begitu, membuat kota sangat sepi dan terpaksa semua aktivitas di luar harus ditutup. Contohnya bisa kita lihat nih dari tokonya Pak Dadang. Pada saat COVID-19 menyerang, semua pelanggan Pak Dadang pun menghilang. Satu persatu, bahan makanan pun mulai membusuk dan mendekati kadaluarsa. Akhirnya, Pak Dadang mendapatkan solusi. Ia berinisiatif mengurangi harga penjualan dari yang ada di daftar menu. Pengurangan harga yang dilakukan Pak Dadang dalam matematika biasanya kita sebut sebagai potongan harga. Maka presentasinya yaitu harga akhir dikurangi harga awal dibagi harga awal dikalikan 100%. Kira-kira berapa ya persentase potongan harga yang dilakukan Pak Dadang? Yuk kita hitung sama-sama. Setelah kita hitung, ternyata potongan harga yang dilakukan Pak Dadang sebesar 40%. Lalu Pak Dadang membuat promo, yakni potongan harga sebesar 40%. Akhirnya, satu persatu pelanggan Pak Dadang pun mulai berdatangan. Setelah berjualan seharian, Pak Dadang mulai menghitung hasil penjualannya. Yuk kita bantu Pak Dadang untuk menghitungnya. Ternyata modal usaha Pak Dadang lebih besar daripada hasil usaha yang diperoleh Pak Dadang. Jika dilihat dari sudut pandang matematika, Pak Dadang mengalami kerugian karena modal usaha lebih besar dari hasil usaha. Maka jika dipresentasikan, selisih modal usaha dengan hasil usaha dibagi modal usaha dikalikan 100%. Kira-kira berapa ya persentase kerugian yang dialami Pak Dadang? Yuk kita hitung sama-sama. Setelah kita hitung bersama-sama, ternyata kerugian yang dialami Pak Dadang sebesar 40%. Jadi, persentase kerugian yang dialami Pak Dadang sebesar 40% dari modal. Terbesit sebuah ide baru lagi nih untuk mendapatkan untung, yaitu dengan cara berjualan online. Seperti frozen food, yang mana makanan ini
sangat digemari di masa pandemi ini. Ia akan membeli frozen food dengan harga grosir, lalu menjualnya secara online. Dengan penuh semangat, Pak Dandang membuat iklan di beberapa website untuk mempromosikan frozen food-nya. Pada masa pandemi ini, Pak Dandang memiliki kegiatan baru loh, yaitu berkoordinasi dengan tukang ojek online untuk mengantarkan produk pesanan untuk pembelinya. Setelah menghitung hasil jualan online-nya, ternyata modal usaha Pak Dadang lebih kecil dari hasil usahanya. Sehingga, jika kita lihat dari sudut pandang matematika, kita sebut sebagai keuntungan, karena modal usaha lebih kecil dari hasil usaha. Maka, jika dipresentasikan, yakni selisih hasil usaha dengan modal usaha dibagi modal usaha dikali 100%. Kira-kira berapa ya keuntungan yang diperoleh Pak Dadang? Yuk kita hitung sama-sama. Setelah kita hitung sama-sama, ternyata keuntungan yang diperoleh Pak Dadang sebesar 40% dari modal. Nah, kalian pasti sudah paham kan kalau matematika itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari transaksi jual-beli, potongan harga, kerugian, dan keuntungan. Setelah mempelajari dan menonton video ini, kalian pasti bisa dong menjelaskan apa itu jual-beli, potongan harga, kerugian, dan keuntungan. Untuk mengecek pemahaman kalian, yuk kita ke langkah selanjutnya, yaitu melengkapi soal-soal yang ada di LKPD.